Perkenalkan, nama saya Meisuria Tanggang, jurusan Teknologi Informasi INPM 2108-1035, dosen pengampu rohani SPDI MPD. Mengambil judul tentang masalah penugasan maksimasi. Masalah penugasan persoalan maksimasi terdiri menjadi 3 bagian. Bagian pertama, pada persoalan maksimasi, tabel angka-angka menunjukkan tingkat kinerja atau indeks produktivitas. Maksud dari indeks produktivitas itu, persoalan maksimasi itu memiliki persoalan yang sangat memiliki angka-angka untuk menunjukkan tingkat kinerja pada persoalan maksimasi. Nah, baik, itu bagian yang pertama pada masalah penugasan persoalan maksimasi. Baik, kita lanjut yang kedua, efektivitas penugasan. Diukur berdasarkan jumlah maksimum kontribusi yang dapat diperoleh. Yang ketiga, metode Hungarian untuk penyelesaian penugasan kasus minimasi dapat juga diterapkan pada kasus maksimasi. Aplikasi kasus maksimasi yaitu tingkat keuntungan atau produktivitas kerja yang diperoleh perusahaan akibat penugasan karyawan. Baik, masuk kita ke macam-macam kasus maksimasi. Kasus maksimasi ini juga meliputi 2 macam. Yang pertama, elemen baris sama dengan elemen kolom. Yang kedua, elemen baris tidak sama dengan elemen kolom. Baik, masuk kita ke pemecahan dengan model penugasan atau persoalan maksimasi. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, langkah pertama merupakan tabel kinerja menjadi suatu tabel opportunity loss. Yang kedua, seluruh elemen dalam setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama atau tabel sebenarnya bernilai negatif ditulis positif. Setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum. Yang ketiga, dengan meminimumkan opportunity loss akan memaksimalkan total kontribusi keuntungan. Yang keempat, lakukan uji optimalitas dan berikutnya seperti penyelesaian persoalan minimasi. Baik, di sini kita masuk contoh soal. Pertanyaannya, tunjukkan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan dengan karyawan A, B, C, D, E dan keuntungan perusahaan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita akan mencari maksimum yang diperoleh dalam perusahaan di kotak tersebut. Di tabel ini kita akan mengurangi tabel di setiap nilai maksimumnya. Tabel A itu 15 karena 15 paling tertinggi, tabel B itu 15 karena nilai maksimum, tabel C itu 12 merupakan nilai maksimum, tabel D itu 16 merupakan nilai maksimum, tabel E itu 17. Nah, di sini harus kita kurangkan dengan tabel-tabel yang paling besar. Baik, di kota A kita kurangi 10 dikurang 15, 14 dikurang 15, 9 dikurang 12, 13 dikurang 16, dan 10 dikurang 17. Nah, hasilnya itu menjadi ini, 5, 1, 3, 3, 7. Baik, selanjutnya kita masuk yang cara ketiga, contoh penyelesaiannya. Tabel total opportunity loss yang diperoleh melalui pengurangan seluruh elemen dalam setiap kolom dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Nah, di kolom 1, 2, 3, 4, dan 5, kita cari nilai yang berangka 0. Nah, jika nilai yang di setiap baris itu ada angka 0-nya, nah di situ akan kita coret. Nah, seperti tabel ini. Nah, di kolom 1, 2, 3, itu akan kita cari elemen terkecil dari kolom tersebut. Nah, di tabel 1, 2, 3 ini akan kita cari elemen terkecilnya dengan cara kita kolomin dengan garis unggul. Nah, elemen terkecil di kolom 1, 2, dan 3 itu 1 dengan 1. Berarti harus kita kurangi dengan elemen terkecil. Berarti di tabel kolom 1, 2, dan 3 akan kita kurangi dengan elemen yang terkecil dengan yang kita lingkari. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kita kurangin 5 kurang 1, 3 kurang 1. Nah, ini dia hasil dari elemen yang telah kita kurangkan tadi. Selanjutnya, di sini kita akan memilih baris dan kolom yang memiliki 0 lebih dari 1. Kolom ke-4 dan kolom ke-5. Terus, baris ke B, baris ke D,
dan baris ke E. Itulah baris dan kolom yang memiliki 0 lebih dari 1. Nah, ini dia kabelnya yang kita coret, yang kita silang. Nah, selanjutnya di baris A dan di baris C itu kan ada di kolom 1, 2, dan 3 yang tidak kita silang karena tidak memiliki 0 yang lebih dari 2. Maka akan kita kurangkan dengan baris C 2. Baris dengan angka terkecil atau angka paling kecil. Nah, di situ akan kita kurangi dengan 2. Karena 2 itu adalah nilai maksimum yang paling kecil di kolom 1, 2, dan 3 yang tidak memiliki 0 lebih dari 2. Maka kita kurangkan dengan angka 2. Nah, seperti ini. 4 kurang 2, 2 kurang 2, 3 kurang 2, dan 2 kurang 2. Nah, ini kita kurangkan. Ini dia hasil dari penjumlahan yang kita kurangkan tadi. Nah, ini dialah tabel yang setelah kita kurangkan dengan angka terkecil dengan angka 2 tadi. Nah, di sini kan semuanya jadinya udah banyak yang bernilai atau berangka 0, baik baris ataupun kolom. Baik, kita lihat tanda panah yang ada di sebelah kiri yang menunjukkan baris B 0, 4, 3, 0, 2, baris D dan baris E. Nah, pada tabel yang kita lingkari yang di atas pojok atas sebelah kanan, ini adalah soal berikutnya yang sebelum kita kurangkan atau sebelum kita minimasi. Nah, ini dia yang kolom D-nya itu 14, baris D-nya itu 15 dan 16, baris E-nya itu 14 dan 7. Kita lihat pada kolom yang ke bawah ini. Baris B pada yang 14 yang kita kosongin ini kan adalah 0. Nah, baris yang ini kan sama-sama 14, B dan E. Nah, kita lihat baris B dan E itu yang 14 itu ada di kolom 1 dengan kolom 3 yang sama-sama bernilai angka 0. Nah, ini kan ini 0, ini juga 0. 14 sama 14 yang ada dilingkari di kotak pojok atas sebelah kanan. 14, 14. Nah, di sini 0, 0. Nah, ini dia. Yang angka 14 di baris E itu ini kan ada 0. Nah, 0 ini kita lingkarin sama dengan yang 14 di baris E yang kotak atas pojok paling kanan. Nah, karena ini kita garis silang 0 di kolom ketiga dan di baris E. Nah, karena ini persimpangan, ini 0. Nah, ini kan yang tengah ini 0. Dan ini juga 0. Nah, maka harus kita gariskan juga. Nah, ini kan 14. Nah, ini 0, ini dia juga 0. Dari kolom ke 1 kita tarik garis juga, kita matikan. Dari baris B itu juga kita tarik, kita matikan. Nah, berarti di tengah-tengah ini, di kolom kedua, ini kan ada angka 0. Angka 0 itu ialah angka paling rendah. Nah, ini kolom kedua, baris A. Nah, 0 yang paling tengah ini, 0 itu kan angka paling terendah. Nah, kita garisin juga 0. Baris A kita coret dan kolom B ini kita coret juga karena ada 0 duanya. Nah, selanjutnya di kolom kelima, ini kan juga ada 0. Di baris C, kolom kelima, kita coret juga. Nah, di kolom keempat, baris ke D, itu juga, nah kita coret. Nah, jadi di sini, inilah dia hasil dari kita yang tadi, persoalan yang tadi. A dikurang 2, B dikurang 1. Nah, jadi jumlahnya itu keuntungannya 68, jumlah dari keuntungannya itu 68.